الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang macam-macam puasa. Ada puasa 10 hari bulan Zulhijjah, ada puasa Arafah, ada puasa Tarwiyah, Asyura, Tasu'ah, 6 hari bulan Syawal, dan lain sebagainya. Sekarang masih di bab macam-macamnya puasa. Semua puasa sunnah ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad dengan fadilah yang berbeda-beda. Ada puasa yang bisa menghapus dosa selama 1 tahun dan 1 tahun sebelumnya. Itu fadilahnya puasa Arafah. Ada yang puasa Yaum Asyura, tanggal 10 Muharram, juga menghapus dosa tahun sebelumnya. Ada puasa 7 hari, 6 hari di bulan Syawal. Ini seperti puasa 1 tahun. Ini fadilahnya begitu dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kenapa kok tidak ada niatan lillahi ta'ala saja? Kok masih ada embel-embel fadilah ini, fadilah itu? Kenapa kok tidak langsung agar supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah Nabi Muhammad sangat bijak. Jadi Nabi Muhammad itu sangat bijak. Orang kalau umpama setiap ibadah diberi imbalan ridho Allah Ta'ala saja, biasanya orang itu bosan. Masa ibadah ini mendapatkan ridho Allah Ta'ala, ibadah ini mendapatkan ridho Allah Ta'ala, akhirnya bosan. Jadi Nabi Muhammad itu sangat bijak. Manusia itu mudah bosan, akhirnya oleh Nabi Muhammad diberi fadilah-fadilah yang lain. Apakah salah? Ya tidak salah. Tidak salah. Yang salah itu adalah orang yang tidak puasa. Ini kan fadilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, beginilah yang harus kita laksanakan. Sekarang bab istihbabi shaumi thalathati ayyamin min kulli syahrin. Bab sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Jadi ini bagian dari puasa sunnah. Ada juga puasa setiap bulan itu 3 hari. Maksudnya di sini adalah bulan Arab, bulan Muharram, bulan Hijriyah. Bulan-bulan Hijriyah, bukan bulan-bulan Masehi. Wal afdalu shaumuha fi ayyamil bid. Jadi dalam 3 hari setiap bulan itu ada puasa yang disunnahkan. Jadi bebas pokoknya dalam 1 hari 1 bulan puasa 3 hari. Tapi wal afdal yang paling utama puasanya itu di hari ayyamil bid. Ayyamil bid ini hari putih. Hari-hari putih itu maksudnya wahya ats-tsalitsah asyara wal rabi'ah asyara wal khamisah asyara. Hari-hari putih dari setiap bulan itu yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Ini yang dimaksudkan hari-hari putih. Bukan hari putih itu maksudnya yaitu putih langitnya, bulan purnama. Bulan purnama. Pas bulan purnama kan tanggal 13, 14, 15. Itu bulan itu
sangat terang, maka dikatakan ayyamul bid. Umpama puasa di selain itu setiap bulan ya tidak apa-apa. Di sini bebas, cuman yang lebih utama adalah pada hari putih itu 13, 14 dan 15. Wakil, tapi menurut kil ini kan jari ini kan mencan orang meturu encan. Kalau menurut kil jari ini, jadi pendapat ulama tidak ketahuan orangnya. Ya, ada ulama yang berpendapat, cuman siapa ya yang berpendapat? Nah ini yang dimaksudkan ayyamul bid itu adalah as-sani asyara was-salisa asyara war-rabi' asyara, yaitu tanggal 12, 13 dan 14. Jadi lebih maju lagi menurut kil, pendapat ulama yang tidak tahu siapa yang pendapat. Encan ulama sidisa. Ini namanya makil ini. Tak tanya mana. Tak jelas namanya. Tapi was-sahihu al-masyhur huwal awal. Namun pendapat yang paling benar, yang paling terkenal, yang paling masyhur adalah pendapat yang pertama, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Kalau yang kil 12, 13, 14, 12, 13, 14. Jadi ambil yang menurut pendapat yang paling sahih, yang terkenal, yaitu 13, 14, 15. Sama ya, dalam hukum apapun ya, kita ini sebaiknya ambil pendapat yang paling sahih, yang paling terkenal, yang paling banyak ulama berpendapat di situ. Jadi ada pendapat kadang kecil-kecilan, tidak sama dengan pendapat yang lain. Contoh, nikah itu kan wajib harus ada walinya. Ini pendapat yang paling utama. Ada pendapat yang tidak utama dan tidak dipakai. Contoh pendapatnya Daud Ad-Dhahiri. Daud Ad-Dhahiri ini mengatakan boleh nikah itu tanpa wali. Jadi kun ngocah patun ngetela orang bini ratin, kemudian ngomong patun engkau terakabin biban. Ayo kabin. Jangan bina iyalah, kabin. Ini menurut pendapat Daud Ad-Dhahiri ini boleh. Tapi pendapat seperti ini pendapat yang enggak dipakai. Yang banyak bagaimana ulama yang pendapat ya kalau menikah harus pakai wali. Banyaklah hukum-hukum itu pendapatnya yang murah-murah. Biasanya ada hukum-hukum yang disampaikan oleh orang yang murah-murah, demode. Itu pendapat yang enggak terlalu dipakai, tidak muktamad ya. Tidak kuat pendapat itu. Kalau demode, hukum-hukum yang murah-murah. Akhirnya aku masuk surga, tepat ke surga mode. Lambat nih. Dulu di surga itu di dunia selalu mengambil hukum-hukum murah. Akhirnya nanti masuk surganya insya Allah juga surga yang murah-murah. Seda mode. Artinya enggak terlalu bagus lah. Jalan dah muda. Ada di Malay apukan atau salah seda muda 10,000 telur kilo. Nah, jadi mana telur ibu sama 10 kilo ia banyak bucon. Cari telur kilo ini bicok bucon bareng. Sama dengan dalam hukum juga ada ulama itu yang betul-betul hati-hati kalau ditanya oleh masyarakat tentang hukum. Jadi ambil yang lebih hati-hati, yang lebih banyak ulama yang berpendapat. Ada yang tidak, sukanya memang yang murah-murah. Nah, kalau ditanya, udah haram saja. Contohnya apa? Bajang telat. Kok telat sholatnya? Jangan tak haram ria. Itu bah ngomongnya tak. Kemudian kok setiap hari yo pun bektong. Ya, pangeran kan tahu. Nah, gini. Ini kalau sudah orang alim tapi dia hidayahnya sedikit, lebih banyak ilmunya daripada hidayahnya. Akhirnya cari yang murah-murah terus. Kalau ditanya enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Kalau ditanya lagi, enggak apa-apa. Nah, begitu. Gampang pokoknya. Jadi bisa nyari gratis. Nah, kalau bisa nyari surga yang gratis. Ada.
surga dunia kan bina Jadi yang muktamad di sini yang paling sahih yang terkenal pendapatnya adalah puasa di 3 hari setiap bulan itu adalah pada hari 13, 12, 13, 14, 15. Umpama ada yang bicara, oh yang ini tidak apa-apa, setiap 3 hari, setiap bulan itu 3 hari terserah. Itu namanya pendapat yang tidak sahih, tidak masyhur. Kalau dipakai, ya tidak apa-apa juga. Cuman norok ulama golongan ulama saya tak masyhur. Cami ki orang ngak ni kesukaan seneka. Bada ulama ni kata betul. Mulai tanya kira enggak gimana ya? Enggak tak model lah artinya hukum yang dia sampaikan itu tidak mudah, tak model artinya betul-betul hati-hati. Kalau guru saya itu yang hati-hati diantaranya lagi itu adalah soal azan maghrib. Soal azan maghrib itu hati-hati betul guru saya. Jadi kalau azan itu tidak langsung makan, diam dulu sebentar, khawatir belum masuk maghrib. Ada yang begitu, hati-hati. Takut yang adzan moro-moro adzan ya moro lah adzan ngiding selain adzan tapi tidak tahu benar dan tidaknya masuk waktunya apa tidak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Abu Hurairah ini diwasiati oleh kekasihnya yaitu Nabi Muhammad dengan apa? Dengan berpuasa setiap bulan itu puasa 3 hari. Itu wasiatnya Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Wasiat yang kedua wa raka'atayid duha, salat duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam muttafaqun alaih. Dan Abu Hurairah juga diwasiati yang ketiga suruh solat witir sebelum tidur. Hadis muttafaqun alaih. Jadi wasiatnya puasa setiap bulan 3 hari. Nomor 2 solat duha 2 rakaat. Nomor 3 solat witir sebelum tidur. Ini Nabi Muhammad wasiat kepada Abu Hurairah. Mungkin hadis ini mengatakan bahwa Abu Hurairah itu disuruh sholat witir sebelum tidur. Mungkin Abu Hurairah ini kalau ke masjid langsung sholat subuh mungkin. Dia kan tak melak malam, mungkin begitu ya. Sebab hadis sebelumnya kan ada Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada Sayyidina Sayyidina Abu Bakar tadi hadis sebelumnya untuk sholat witir di akhir sholat malam. Jadi di akhir sholat malam itu suruh ditutup dengan witir. Nah di sini kok beda. Sebelum tidur Abu Hurairah disuruh sholat witir. Mungkin Abu Hurairah ini lebih sering itu kurang sholat malamnya. Karena malah ngedef pol sebelum tidur disuruh sholat witir dulu. Akhirnya ulama fikih menyimpulkan hadis-hadis yang sedikit berbeda ini menyimpulkan begini, kalau kita yakin nanti tengah malam mau sholat malam, maka lebih baik sholat witir dilakukan nanti setelah sholat malam. Tapi kalau kita tidak yakin mau bangun sholat malam nanti malam, artinya biasa full, kalau isya langsung subuh, maka sebaiknya sholat witir dulu sebelum tidur. Nah begini, jadi kalau ada orang nanti sholat witirnya ketika tarawih mengikuti imam, itu berarti mungkin nanti sudah tidak mau sholat malam lagi. Kalau yang mau sholat malam lagi biasanya tidak ikut witirnya imam, langsung dia berhenti, tidak ikut sholat witirnya imam, tapi nanti sholat witir di akhir sholat malam menjelang subuh. Inilah yang timbulnya pendapat ulama yang beda-beda karena memang dasarnya beda. Jadi debun Kanjeng Nabi ini kan memang beda. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Berikutnya wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala awsani habibi bi salasin lan ada'uhunna ma 'ishtu. Jadi kalau Abi Darda ini sama diwasiati oleh Nabi Muhammad dengan 3 hal yang tidak pernah ditinggalkan selama masa hidupnya. Jadi selama hidupnya setelah diwasiati oleh Nabi Muhammad, Abi Darda ini tidak pernah meninggalkan 3 wasiat tersebut. Pertama, bisyami salasati ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Wa salatid duha, salat duha, wa bi an la anama hatta utira, rawahu Muslim. Dan tidak tidur sebelum salat witir. Ini sama dengan hadis yang di atas. Nabi Muhammad itu memang kalau menasihati orang atau ditanya orang itu kadang jawabannya beda-beda. Beda-beda lihat keadaan orang tersebut. Ada orang yang lain penjahat, perampok, tukang zina datang kepada Nabi Muhammad, ya tidak masuk Islam. Datang itu tidak ingin masuk Islam, tidak, cuma ingin begini. Nabi Muhammad, saya ini ingin berhenti mencuri, berhenti zina, berhenti merampok. Nabi Muhammad ditanya seperti itu, Nabi Muhammad tidak boleh langsung, wah kamu ini orang bejat, enggak. Nabi Muhammad tidak begitu. Nabi Muhammad itu bijak. Kalau ditanya dia siapa yang nanya, jawabannya mesti berbeda tergantung wataknya. Jadi Nabi Muhammad ketika ditanya oleh perampok, pencuri, tukang zina yang ingin berhenti, Nabi Muhammad cuman minta kamu yang jujur. Jadi cuman jujur. Katanya si perampok itu, orang jahat itu, wah kok mudah sekali Muhammad. Islam ini kok mudah sekali. Saya loh ingin berhenti dari merampok, berhenti dari berzina, dari mencuri, kok cuman hanya suruh jujur. Kan mudah Muhammad jujur itu. Iya, tidak apa-apa, jujur saja. Akhirnya si perampok, si penjahat ini pulang sambil mengatakan, wah kalau cuman jujur enteng, engkau tak serah beja kriya ya. Tak serah beja, kita tak serah masa, serah jujur. Akhirnya pas ada azan, kemudian pikir-pikir, saya oleh Nabi Muhammad tidak disuruh sholat. Jelas saya tidak disuruh sholat. Tapi kalau saya nggak sholat, nanti ketemu Nabi Muhammad tadi zuhur sholat tidak ya? Kan jawabannya harus jujur. Kalau tidak sholat kan, ngaku sholat kan berarti tidak jujur. Akhirnya si penjahat ini ikut sholat. Kemudian ketika ada orang perempuan cantik, wah ini diajak zina, ini enak ini. Tapi hatinya kemudian ingat kepada Nabi Muhammad, pikirannya ingat kepada Nabi Muhammad, wah, saya mau zina. Kalau saya zina kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, kamu kemarin zina apa tidak? Jawabannya harus jujur. Kalau saya zina kemudian saya jawab tidak, berarti saya tidak jujur. Akhirnya burung tak zina. Ketika mau mencuri juga begitu. Selalu ingat kepada pesannya Nabi Muhammad, yaitu jujur. Mau mencuri kalau ditanya Nabi Muhammad nanti bilangnya harus jujur. Akhirnya dah jadi mencuri. Mau merampok juga begitu. Setelah ketemu Nabi Muhammad beberapa hari kemudian, orang ini betul ditanya oleh Nabi Muhammad, kemarin kamu sholat? Oh sholat Nabi Muhammad. Kemarin kamu mencuri tidak? Tidak Nabi Muhammad. Kemarin kamu zina tidak? Tidak. Jadi Nabi Muhammad itu kalau memberi nasihat atau memberi pesan itu sangat bijak dan tidak membuat orang itu tersinggung. Akhirnya si perampok ini berhenti merampok, berhenti berzina, berhenti mencuri, dan berhenti meninggalkan sholat. Nah, ini namanya Nabi Muhammad itu bijak dan yang nyuruh Nabi Muhammad. Kalau yang nyuruh jujur kepada orang biasa dan yang ngomong orang biasa nah jujur kasa tak apa tiong gue ya tak kira tomo jarum kalau saya nyorong masalah ngecok gue bela tak ngecok tak kira tomo ya. Ini namanya orang bijak.
Nabi Muhammad sangat bijak. Jadi hadis-hadisnya itu macam-macam. Kalau di sini wasiatnya kepada Abu Hurairah dan Abu Darda disuruh untuk selalu puasa di setiap bulan itu 3 hari, sholat duha dan sholat witir sebelum tidur. Di sini berarti Nabi Muhammad tidak menyebutkan sholat tahajud. Nah ini 2 orang ini Nabi Muhammad diwasiati itu bukan sholat tahajud. Mungkin 2 orang ini tidak sering bangun malam mungkin. Jadi kalau cok koncon belah, cok konco ya ada sebelum tidur pokon kakek sholat witir. 3 rakaat atau 1 rakaat. Mungkin begitu. Di sini kan tidak menyebut duha tahajud. Yang disebut adalah salat duha. Intinya kita itu mengamalkan hadis Nabi Muhammad itu tergantung kita yang kuat yang mana. Diamalkan semua tidak apa-apa diamalkan semua kalau kuat. Tapi kalau potongan ini tidak kuat kayaknya. Tidak kuat. Mengamalkan sunnahnya semua tidak kuat. Ya walaupun tidak kuat diamalkan semua, ngerasain artinya pernah melakukan walaupun 1 kali. Puasa Senin Kemis pernah 1 kali umpama. Puasa 3 hari dalam 1 bulan pernah 1 kali. Jadi tak kuat ya. Tak kuat tidak apa-apa begitu. Jadi tidak ada orang itu mampu melaksanakan hadis Nabi Muhammad 100% tidak ada. Walaupun wali tidak. Sahabat pun tidak bisa. Memang ya kekuatannya beda-beda. Tapi kalau kita itu mengamalkan ya ngerasain walaupun tidak setiap tahun, tidak setiap bulan, ngerasain. Tidak apa-apa. Jangan tak kuat. Kalau setiap Senin Kemis terusnya saya tidak kuat, ya ngerasain tidak apa-apa. Setiap Syawal puasa ngerasain. Tidak apa-apa. Pokoknya lemare ngerasain. Pon cukup sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.